Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah lana, ya Alim alimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa kembali bertatap muka di majelis yang mulia ini. Setelah sekian lama istirahat, tawakuf istilah majelisnya, bulan Ramadan kemudian bulan Syawal ya. Mengapa kok kajiannya baru mulai sekarang? Ada sebagian orang bertanya begitu. Nah, saya juga tidak tahu. Karena itu justru keputusan DKM bahwa saya pengajian dimulai lagi setelah selesai bulan Syawal. Nah, jadi sekarang ini saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, tapi bulan Syawalnya sudah selesai. Jadi ya sudahlah, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan begitu juga ibadah di bulan Syawal, terutama yang melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita akan kembali meneruskan kajian kita tentang fikih sirah nabawiyah, cerita kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga tentang para sahabatnya. Tapi tema sebelumnya adalah tema tentang peristiwa Dzatir Riqa', peristiwa atau peperangan Dzatir Riqa', yang ceritanya para sahabat Nabi itu karena saking hebatnya itu perjalanan ya, hebatnya, saking jauhnya dan saking sulitnya medan jalan itu, berbatu-batu, berduri-duri, sehingga sendal atau sepatu para sahabat itu pada rusak, sehingga terpaksa nyeker dan kemudian kaki-kaki para sahabat berdarah-darah, bahkan dikatakan sampai ada yang kukunya itu lepas, kesandung dan sebagainya, sehingga para sahabat Nabi melilit kaki-kaki beliau yang mulia itu dengan ruq'ah. Ruq'ah itu apa tuh? Serbet kalau bahasa kita. Nah, serbet itu bahasa Arabnya ruq'ah, jamaknya riqa'. Nah, maka peristiwa itu disebut dengan perang Dzatir Riqa', perang di mana para sahabat menggunakan serbet untuk membungkus kaki beliau radhiyallahu taala anhum. Nah, sekarang tema baru tentang perang Bani Mustalik. Ya. Perang Bani Mustalik. Siapa itu Bani Mustalik? Bani Mustalik adalah kabilah musyrikah, kabilah musyrikin. Nah, posisinya di sini Madinah, di sini Mekah. Nah, ini saya kasih peta sederhana ya. Jadi posisi Bani Mustalik itu di luar Madinah dan juga di luar Mekah. Jadi di posisi antara Madinah dan Mekah. Ini Bani Mustalik. Ada apa dengan Bani Mustalik? Bani Mustalik ini dipimpin oleh seorang namanya Haris bin Dirar. Haris bin Dirar ini sangat dengki terhadap umat Islam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haris bin Dirar dia mengumpulkan kekuatan, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Bani Mustalik itu dikumpulkan atau setidaknya dipinjemi hartanya untuk apa? Untuk memerangi, membinasakan penduduk Madinah atau umat Islam ketika itu dengan sekali serangan. Jadi membuat kekuatan yang besar. Ceritanya begitu. Sedang proses membuat kekuatan yang besar.
Kemudian kabar tersebut melalui intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar tersebut sampai kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mendengar kabar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam investigasi, benar apa tidak? Oh, ternyata feedbacknya benar. Haris bin Dirar sedang menyusun kekuatan untuk menyerang Madinah. Maka strateginya, sebelum diserang, nyerang duluan. Maka ada istilah itu, sebaik-baiknya bertahan adalah menyerang. Nah, daripada kita diserang dalam kondisi kita tidak siap, lebih baik kita menyerang ya, dalam kondisi siap. Itu lebih menguntungkan secara strategi. Maka Rasulullah SAW menyiapkan para sahabatnya, siap-siap kita berangkat. Nah, namanya sudah saling siap menyerang, itu pasti ada mata-mata ya. Ternyata sampai juga ke telinga sana bahwasanya umat Islam sedang siap-siap menuju Bani Mustalik untuk menyerang mereka. Jadi sudah agak-agak siap tuh, masing-masing sudah posisi siap saling menyerang. Nabi Muhammad SAW keluar dari Madinah dengan para sahabat untuk memerangi Bani Mustalik. Bani Mustalik juga sudah siap-siap. Bani Mustalik seperti biasa ngirim juga mata-mata selanjutnya untuk ngapain? Untuk mencari informasi berapa orang tentaranya, bagaimana kekuatannya, bagaimana persenjataannya. Ternyata di jalan ya, tentara atau pasukan atau intelijen Nabi Muhammad SAW udah lebih canggih. Ketangkap tadi itu mata-mata itu, ditangkap kemudian dibunuh. Jadi Bani Mustalik nggak tahu kabar terbaru tentang tentara Nabi Muhammad sekarang sudah berangkat apa belum, sampai mana posisinya. Nah, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW sudah mendekati wilayah Bani Mustalik. Nah, mereka juga sudah keluar dan sedang beristirahat, ngecamp ya, bikin tenda di dekat mata air. Nah, selalu kalau bikin istirahat itu nyari sumber air kan, supaya minumnya enak gitu ya. Nah, dekat mata air yang namanya Muraisi'. Mata air itu atau oase namanya Muraisi'. Sumur atau oase mata air yang namanya Muraisi'. Maka peristiwa ini juga disebut dengan perang Muraisi'. Jadi ada dua istilah ya, perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi'. Muraisi' itu nama mata air. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah dan para tentaranya datang, mereka itu sedang istirahat, sedang tidak siap. Nah, kalau sudah, karena mereka nggak tahu infonya tentara Nabi Muhammad sudah sampai mana, karena intelnya tadi ditangkap dan dibunuh, udah selesai. Begitu ngelihat mereka sedang istirahat, langsung serang. Kaget ya, berikan shock gitu ya, serangan yang mengagetkan sehingga kondisi tersebut menguntungkan umat Islam dan akhirnya Bani Mustalik kalah ya. Dan kerugian di umat Islam dikatakan hampir tidak ada yang mati, hampir tidak ada yang terbunuh kecuali satu orang saja. Itu pun terbunuhnya karena salah. Jadi yang bunuh temannya sendiri, sahabat Ansar. Dikiranya musuh tapi ternyata sahabat, ternyata muslim juga. Itu salah bunuh saja. Nah, maka umat Islam di sini memenangkan peperangan dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang cukup banyak. Nah, jadi secara cerita peperangan peristiwa Bani Mustalik ini tidak terlalu seru. Artinya tidak terlalu banyak ceritanya. Tetapi dalam proses perjalanan pulang dan pergi Bani Mustalik ini ada beberapa hal, cerita, peristiwa yang memiliki pelajaran penting, bahkan sangat penting. Nah, jadi yang penting itu justru bukan cerita perangnya itu sendiri, tetapi kisah atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam perjalanan pergi atau pulang dalam peperangan Bani Mustalik ini. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Kemudian harta rampasan perang tersebut dibagikan. Nanti cara pembagiannya kita akan terangkan secara detail pada sesi
pengambilan hikmah dan pelajaran. Ya. Singkat kata, 1/5 Rasulullah SAW ambil dan 45 daripada harta rampasan perang dibagikan kepada tentara yang ikut perang atau para sahabat yang ikut perang dengan cara dipakai saham, ya, istilah saham. Ya. Untuk tentara yang berkuda diberikan 2 saham, tentara yang jalan kaki sahamnya 1. Nah, itu model pembagian seperti itu. Jadi dibagi secara utuh, dibagi secara merata dengan skema yang pakai kuda, yang bawa kuda dapat 2 saham, yang tidak berkuda mendapatkan 1 saham. Ya. Imam Bukhari, ini peristiwa yang penting yang perlu dibahas di sini. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa setelah dibagikan ghanimah dan tawanan kepada para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang azal. Apa itu azal? Azal itu asal kata daripada azala ya'zilu, artinya mencabut. Nah, apa yang dicabut? Ya, ini omongan orang dewasa ini. Ya, suami istri berhubungan badan supaya tidak hamil sebelum keluar dicabut, itu namanya azal. Para sahabat bertanya, gimana hukum azal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum azal, atau istilah kita KB alami begitu ya. Orang tua dulu katanya bilang KB tendang gitu ya. Jadi sebelum keluar ditendang dulu gitu ya. Jadi keluar. Jadi enggak, artinya tidak sperma tidak membuahi rahim karena di luar keluarnya begitu ya. Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma 'alaikum alla taf'alu. Ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illa wa hiya kainah." Apa artinya? Artinya nanti ini secara singkat saya artikan dulu. Tidak mengapa, kata Rasulullah, tidak mengapa kalian melakukannya atau tidak. Artinya tidak masalah kalian mau melakukan azal atau tidak melakukan azal. Karena yang namanya makhluk yang sudah Allah takdirkan akan lahir, itu pasti lahir. Gitu ya. Apa jawaban Rasulullah? Tidak mengapa kalian mau azal atau tidak, karena yang namanya makhluk yang Allah sudah takdirkan akan lahir, meskipun dihalang-halangi tetap akan lahir. Secara zahir Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan azal ini. Artinya mau kalian lakukan atau tidak kalian lakukan terserah. Tapi nanti apa kata para ulama kita bahas nanti di bab hikmah dan pelajaran. Nah, peristiwa selanjutnya yang juga menjadi peristiwa penting dalam perang Bani Mustalik ini, sejarawan Ibnu Sa'ad bercerita bahwasanya ketika Rasulullah SAW istirahat, kelihatan ini perjalanan pulang, ya, perjalanan pulang Rasulullah SAW dari Bani Mustalik ke Makkah, mau pulang ke Madinah, istirahat biasa selalu perjalanan begitu berhari-hari, maka istirahat ya, istirahat di mata air Murasi itu sendiri. Nah, jadi ini posisinya berarti setelah menang kemudian masih posisi istirahat, belum berangkat, masih di mata air yang sama. Nah, ketika istirahat ada seorang sahabat yang bernama Jahjah, ya. Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari. Jahjah bin Sa'id Al-Ghifari ini pembantunya Umar bin Khattab. Nah, dia orang muhajirin. Orang muhajirin berarti penduduk asli Makkah hijrah ke Madinah. Sahabat yang satu namanya Sinan bin Wabar al-Juhani. Ya. 2 orang sahabat yang mulia ini terlibat pertengkaran, perselisihan. Wajarlah, sahabat Nabi pun manusia biasa, terkadang marah, apalagi dalam kondisi capek, kemudian terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, repotnya bahwasanya pertengkaran ini sampai membesar, sampai saling teriak, bahkan dikatakan hampir berkelahi, sehingga saking emosinya
sahabat Nabi, pembantunya Umar bin Khattab tadi, Jahjah itu teriak, ya ma'syarul muhajirin. Jadi manggil muhajirin. Nah, itu sudah mulai fanatisme kesukuan di situ, fanatisme asal usul gitu ya. Mereka dari muhajirin, mereka teriak, wahai muhajirin, gitu ya, tolong saya, kira-kira begitulah. Yang satunya lagi orang Ansor, dia juga teriak, ya ma'syarul ansor, gitu ya, tolong saya, kira-kira begitu. Ya, meskipun sebenarnya dalam bahasa Arabnya tidak ada kata-kata tolong saya, tetapi panggilan itu maksudnya buat apa? Ya untuk menyeru gitu ya. Nah, untuk menyeru sampai sedemikian rupa, tapi kemudian mungkin dilerai ya. Nah, peristiwa Bani Mustalik ini yang ikut perang itu banyak, tidak seperti perang Uhud atau perang Badar. Yang ikut Bani Mustalik, yang ikut berangkat ke Bani Mustalik itu yang banyak yang ikut. Kenapa? Karena orang-orang munafik pada ikut. Orang-orang munafik, terutama gembongnya, pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul ikut. Kenapa? Karena melihat kemarin perang Dzatiriqa, kemarin perang Bani Qainuqa, Bani Nadir, perang Badar, itu rata-rata umat Islam selalu menang. Kalau menang, masing-masing dapat ghanimah nanti. Nah, itu kepengen orang munafik tuh. Maka kalau kita ikut nih, kita dapat ghanimah nih, kira-kira begitu. Nah, dapat ternyata mereka juga ya. Nah, di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang munafik. Dia mendengar atau sampai kepada dia pertengkaran orang ini. Wahai muhajirin dan ansar. Nah, ini kesempatan bagi orang munafik untuk memancing di air yang keruh, untuk memperkeruh suasana. Mereka nggak senang kalau umat Islam bersatu. Mereka nggak senang kalau umat Islam itu rukun, kuat, nggak senang. Maka mereka membuat provokasi. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ini saya teks bahasa Arabnya, afa'aluha, apakah mereka orang-orang Quraisy, orang-orang muhajirin benar-benar telah berani melakukannya? Nah, maksudnya berani untuk nantang, untuk berkelahi dengan orang Ansor, kira-kira gitu. Nah, itu kan dari sini ini sudah menandakan kesukuan, fanatisme jahiliyah ya. Yang lebih menyakitkan adalah perkataan berikutnya, qad nafaruna wa katharuna fi darina. Mereka sekarang sudah merangsek ke perkampungan kita, ke kota kita ya, dengan jumlah yang banyak gitu ya, pindah eksodus ke tempat kita, fidarina, di kampung kita, di kota kita. Wallahi, demi Allah, kata dia, ma'udduna wa jalabibu Quraisy illa kama qalu samin kalbaka ya'kulk. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, demi Allah ya, antara kita dengan orang-orang Quraisy itu tidak ubahnya seperti kata orang samin kalbaka yakul. Kamu kasih makan anjing kamu akan menggigitmu. Jadi kata-katanya sudah sangat kasar. Jadi dia mengumpamakan orang-orang Islam, bahkan di sini tentunya pemimpinnya Nabi Muhammad SAW seperti anjing. Samin kalbaka yakul. Kata dia, antara kita dengan orang Quraisy itu seperti kata pepatah ya, kasih makan anjing kamu akan menggigitmu atau akan memakanmu. Nah, tentu di situ kita paham ya, yang dimaksud anjing itu siapa ya, yang tergigit siapa. Nah, orang munafik nih, wah itu tambah panas suasana ketika itu kan, udah konflik, kemudian yang tadinya sudah rukun, kemudian muncul lagi fanatisme jahiliyah, disulut lagi apinya. Nah, belum selesai perkataannya, ama wallah, ini provokasi yang sungguhnya ini. Demi Allah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, la in raja'na ilal madinati, seandainya kita sudah sampai ke Madinah, kita sudah pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, yang kuat akan mengusir yang lemah. Artinya apa? Seakan-akan ada dua kubu, muhajirin dan ansar. Nanti sampai Madinah kita perang, kita lihat siapa yang kuat akan mengusir yang lemah.
Ini kan sudah benar-benar pemecah belah ini, provokasi betul ini. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul setelah ngomong itu ada yang dengar dari kalangan muhajirin atau sahabat Nabi yang lain, namanya Zaid bin Arqam. Ya. Zaid bin Arqam ini mendengar ucapan tersebut, kemudian diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul berkata demikian. Kaget. Itu kapan yang dahsyat itu. Nah, di sampingnya ada Umar bin Khattab. Nah, sudah tahulah kalau Umar bin Khattab dengar itu kira-kira apa responnya. Ya kan? Umar bin Khattab gimana responnya kira-kira kalau Umar bin Khattab itu? Udah penggal, kan pasti begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mur Abbad bin Bishr falyaqtulhu. Ya Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr, Abbad, sahabat Nabi yang lain yang dianggap juga kuat, punya posisi ternama, bangsawan gitu ya. Perintahkan Abbad bin Bishr untuk memenggal kepala Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Umar memang luar biasa dalam hal ini, enggak ragu-ragu. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa iya gitu? Sebenarnya kalau kita lihat daripada kesalahan atau kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah layak dibunuh itu. Sudah sangat layak dibunuh. Ya, di mana-mana dalam hukum negara atau apapun yang namanya sudah memecah belah, apalagi istilahnya apa namanya itu? Ya pemusuh dalam selimut lah begitu, itu sudah layaknya dibunuh. Ya. Apalagi dia sudah nantang, berarti sudah niat mengumumkan nanti di Madinah kita perang. Ya. Secara tidak langsung dia sudah berkata begitu. Tapi jawaban Rasulullah SAW apa? Fakaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Wahai Umar, bagaimana nanti ya kalau orang-orang manusia, maksudnya masyarakat nanti akan berbicara, akan cerita, akan ngomong bahwasanya Nabi Muhammad membunuhi para sahabatnya sendiri. Karena secara zahir orang munafik itu ya seperti orang Islam yang lainnya, ke masjid ya ke masjid, mungkin haji ya haji, umrah ya umrah, pakai topi haji gitu kan, sama, bawa tasbih ya bawa tasbih gitu, semuanya sama. Maka dikhawatirkan kata Rasulullah SAW, bagaimana wahai Umar kalau nanti orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. La, kata Rasulullah tidak. Artinya Rasulullah tidak setuju usulan Umar tadi. Walakin adzin birahil. Tetapi sekarang umumkan kita berangkat. Nah, itu tadinya lagi istirahat. Istirahat itu adatnya biasanya ketika kondisi sangat panas, ya, itu musafir kafilah itu istirahat. Ketika nanti sudah agak adem baru berangkat jalan. Ya, jadi ketika sedang panas-panasnya mereka nggak jalan, ya takut capek, dehidrasi, istirahat. Nah, tapi ketika itu belum saatnya untuk pergi sebenarnya, mungkin baru sebentar atau masih lama lah kira-kira. Tapi kata Rasulullah SAW, umumkan sekarang semua pasukan berangkat. Ya para sahabat antara iya apa enggak gitu ya, percaya apa enggak gitu. Tapi ya buktinya Rasulullah SAW nyuruh berangkat. Akhirnya mereka berangkat. Berangkat terus, jalan terus sampai malam, sampai sore, istirahat sebentar, jalan lagi terus sampai subuh, sholat istirahat, jalan lagi terus sampai zuhur, siang baru istirahat. Tak. Begitu istirahat langsung tepar semua tidur. Apa maksudnya itu? Kenapa begitu? Ini kecerdasan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah tahu. Tadi para sahabat sudah dengar omongan pertengkaran tadi. Seandainya Rasulullah SAW kasih ruang mereka waktu kosong, apa yang terjadi? Semakin melebar permasalahan. Ini ngomong, tambah panas. So, itu akan suasana akan tambah kacau.
Maka agar tidak ada kesempatan untuk gosip, nah kalau bahasa kita gitu, untuk gosip, untuk ngomong-ngomong yang macam-macam, yang negatif, berangkat. Kalau lagi berangkat, lagi safar kan, lagi jalan, lagi naik kuda, kan susah untuk ngobrol ya. Apalagi banyak begitu. Terus sampai capek, dari mulai siang sampai malam, istirahat sebentar, berangkat lagi, kayaknya istirahat cuma sholat doang gitu. Sampai siang lagi, baru disuruh istirahat. Begitu istirahat, baru duduk, langsung tepar semua, tidur. Nggak ada waktu untuk apa? Untuk ngegosip, untuk ngomongin masalah-masalah tadi. Sehingga terdam itu suasana, karena udah capek semua. Jadi nggak sempat mikirin yang macam-macam. Nah, tapi yang namanya munafik ini nggak tahu malu. Abdullah bin Ubay bin Salul setelah ngomong, Abdullah bin Ubay bin Salul juga dengar kabar, ada yang ngasih tahu loh. Siapa? Zaid bin Arqam ngasih tahu ke Rasulullah omongan ente. Wah, dia juga takut. Dia ngadep sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nggak ngomong gitu kok. Itu pokoknya gitu. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul itu cerdas, licik lah lebih tepatnya ya. Licik. Orang licik tuh pinter mengolah kata sampai Rasulullah SAW percaya. Sampai orang-orang yang sahabat-sahabat Nabi yang di sekelilingnya percaya kalau itu kesalahpahaman. Artinya Abdullah bin Ubay bin Salul nggak ngomong itu. Akhirnya para sahabat yang lain bilang mungkin Zaid bin Arqam kali salah dengar gitu ya. Akhirnya yang galau siapa? Yang galau Zaid bin Arqam. Waduh, kata dia, saya ngasih tahu yang benar, tapi sekarang kok malah berbalik, lebih kepada dia seakan-akan yang tertuduh yang menyampaikan berita hoax. Coba bayangkan itu. Pasti galau dia itu. Nah, Zaid bin Arqam galau dia, nggak bisa tidur. Nah, tapi ternyata setelah itu turun surat Al-Munafiqun. Turun surat Al-Munafiqun membenarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini kata-katanya persis di sini disebutkan oleh Al-Qur'an. Yaqulun, orang-orang munafik itu berkata, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Persis kata-katanya seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Seandainya kita sudah pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal, yang kuat di antara dua suku atau di antara kita akan mengusir yang lemah. Persis kata-katanya. Nah, sehingga Rasulullah SAW langsung mengirim ke Zaid bin Arqam, kasih tahu Zaid bin Arqam, turun ayat beginian, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapanmu. Nah, itu luar biasa. Zaid bin Arqam ini sahabat Nabi yang luar biasa. Nah, oke, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, pulang ke Madinah, ya, pulang ke Madinah karena sudah ada cerita-cerita begitu. Orang-orang berpikir, ya, sudah ketahuan, artinya kan sudah ketahuan boroknya, sudah ketahuan apa namanya provokasinya, dia menyebarkan berita hoax, bahkan mengadu domba. Orang-orang berpikir nanti di Madinah nih, pasti Abdullah bin Ubay bin Salul sudah dibunuh sampai Madinah, atau setidaknya dihukum apalah gitu ya. Nah, sehingga kabar tersebut sampai kepada anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah juga ya. Bapaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah juga, Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Nah, jangan aneh kalau orang Arab biasa begitu. Orang Arab tuh ya biasa, kadang-kadang ada anak sama bapak namanya sama. Kalau anak sama kakek nama sama itu lebih biasa lagi. Nah, ini Abdullah, anaknya Abdullah, bapaknya juga Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Anaknya muslim, taat, baik, soleh, imannya benar, Islamnya benar, bukan munafik. Dengar-dengar katanya Nabi Muhammad akan membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena ulahnya ketika di Bani Mustalik. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, agak susah nyebutnya ya. Nah, pokoknya anaknya lah, saya sebut anaknya aja lah. Anaknya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku mendengar bahwasanya engkau akan membunuh ayahku.
karena tingkah lakunya, ulahnya yang sudah engkau dengar kemarin. Kata Abdullah, kata anaknya, seandainya memang itu benar, kata dia, di Ansar itu, di Khazraj, dia dari kabilah Khazraj, seluruh Khazraj tahu tidak ada anak yang paling berbakti kecuali saya kepada orang tuanya. Maka saya khawatir seandainya engkau menyuruh orang lain untuk membunuh ayahku, nanti jiwaku, nafsuku tidak sanggup untuk menahan ketika melihat fulan misalkan yang membunuh ayahnya itu lagi jalan di jalan Madinah. Saya khawatir marah, saya bunuh dia. Akhirnya saya berdosa membunuh seorang yang muslim beriman. Maka kata dia, seandainya engkau benar-benar ingin memerintahkan membunuh ayahku, saya yang bunuh. Saya ambil kepalanya, saya penggal kepalanya, saya kasih kepalanya kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata anaknya begitu. Bahkan di riwayat lain sampai anaknya itu nyegat di pintu Madinah, ayahnya datang bukan ahlan wa sahlan, assalamualaikum gitu ya. Dari mana? Pokoknya biasanya gitu kan, namanya orang bapak datang enggak, kata stop, kata dia. Kamu tidak akan saya izinkan masuk sebelum Rasulullah SAW mengizinkan. Nah, karena dia tahu cerita itu. La yukhrijannal a'azzu minal azal tadi, ya. La yukhrijannal a'azzu minal azal tadi, masalah itu dia tahu. Nah, apa jawaban Rasulullah SAW ketika bahkan anaknya sendiri nawarkan, kalau engkau ingin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, saya anaknya yang akan bawa kepalanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal nataraffaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu madama bainana. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah justru kita akan berlemah lembut dengannya. Natarofak itu bersikap lembut. Justru kita akan bersikap lembut dengannya, maksudnya dengan bapaknya. Wa nuhsinu suhbatahu, kita akan mempergaulinya dengan baik selama dia ada di tengah-tengah kita. Luar biasa. Itu kalau bukan nabi, kalau bukan rasul, tidak mungkin memiliki kesabaran sedemikian rupa. Nah, ini terkait apa? Terkait Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah. Baik. Ada cerita lagi, satu lagi cerita tentang hadisul ifki. Nah, jadi sebenarnya cerita ini di tengah-tengah. Ya, sepulangnya para tentara dari Bani Mustalik tadi, ada sebuah peristiwa kebohongan. Jadi ini termasuk kejahatannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Selain tadi memprovokasi, kemudian setelah ini apa? Memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan zina. Ini berat. Disebut peristiwa ini apa? Hadisul ifki. Ya. Tetapi ini kita akan bahas pertemuan yang akan datang karena waktunya sangat sempit. Ya. Maka untuk kesempatan kali ini saya akan bahas terlebih dahulu tentang hikmah dan pelajarannya terkait yang pertama pembagian ghanimah rampasan perang. Ya. Ini memang agak jarang dibahas karena memang kondisi perang itu sudah agak jarang terjadi di kita. Tapi nggak apa-apa, kita sedikit tahu tentang hukumnya. Tadi singkat saya sudah jelaskan, ya, harta rampasan perang itu, ya, 3 tahap pembagiannya. Yang pertama, ya, ada harta rampasan perang namanya salab. Salab itu apa? Salab itu adalah harta atau rampasan perang yang langsung nempel di orang yang musuh, di musuhnya. Kayak topi, baju perang, pedang, atau mungkin dia di kantong bawa uang atau apa segala macam, bawa emas gitu ya. Ketika perang kemudian dia dibunuh oleh muslim, maka yang membunuh tadi dia berhak menguasai harta orang yang dibunuh tadi. Nah, jadi diberikan kepada dia langsung. Itu harta namanya salab. Ya.
Kata Rasulullah SAW, man qatala qatilan falahu salbuhu. Barang siapa yang dalam perang berhasil membunuh satu orang musuh, maka dia berhak memiliki harta yang ada nempel di badannya. Itu kata Rasulullah SAW. Oke, jadi itu. Yang kedua, harta yang umum. Mereka kan datang bawa bekal, domba, kambing, onta, emas, segala macam-macam, atau yang harta tapi berserakan di mana-mana. Artinya tidak ketahuan punya siapa, tidak tertentu punya siapa yang di situ. Nah, itu ghanimah namanya, harta rampasan perang. Pertama kali disisihkan dulu seperlimanya. Seperlima itu berarti 20% lah ya. 20% itu disisihkan, diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Seperlimanya. Nanti Rasulullah SAW itu bebas. Apakah beliau akan memberikan siapa? Biasanya diberikan kepada fuqara, masakin, kaum miskin. Ya, ini dalilnya surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Ketahuilah bahwasanya harta rampasan yang kalian dapat, seperlimanya itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Sisanya 4/5-nya dibagikan kepada yang ikut perang, tentara-tentara, sesuai dengan saham tadi. Yang bawa kuda, yang pakai kuda kendaraan mendapatkan saham 2, yang nggak pakai kuda jalan kaki, ya istilahnya apa tuh, infanteri gitu ya, infanteri dapat satu saham. Kalau yang berjalan kuda itu namanya kavaleri, kalau istilah tentara ya, dapat saham 2. Nah, itu pembagian saham. Sampai jam berapa nih Pak? Isyanya berapa menit lagi? Selesai 2 menit. Oh, berarti kita belum bisa membahas hukum azal tadi ya. Mungkin kita akan tunda sampai pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang hukum azal atau hukum KB lah. Hukum KB sekaligus hukum menggugurkan kandungan secara fikih, bagaimana, apa kata ulama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah kita akan sambung, ketemu lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ala hadiniyah wa ala kutil salihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.